Udah kelihatan bang. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat siang, Bang. Oke, nah jadi hari ini kita masuk tutorial Maddas pertemuan kelima. Jadi ini pertemuan terakhir kita sebelum UTS ya. Jadi nanti UTS-nya itu dimulai dari modul 1 sampai modul 6 ini, kalau nggak salah ya. Nah, terus biasanya di modul 6 ini keluar sih pasti. Jadi di modul 6 ini kita ngebahas mengenai pemetaan linier, nilai eigen, dan vektor eigen. Kalau di pemetaan linier, nanti kita belajar rotasi sama refleksi. Kalau rotasi itu diputar ya. Rotasi itu kan kalau di fisika kan memutar gitu. Jadi nanti diputar suatu titiknya. Terus kalau refleksi itu pencerminan. Nanti bakal kita lihat kayak gimana pencerminan. Kita lanjut aja. Jadi di sini capaiannya mahasiswa mengetahui representasi geometri dari vektor. Yang kedua di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemetaan linier beserta sifat-sifatnya. Yang ketiga mahasiswa mampu menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks. Sebenarnya nggak terlalu susah sih. Kita coba lihat dulu. Nah, vektor ya di sini. Kalau di fisika itu kan vektor itu kan besaran yang memiliki nilai dan arah ya kan. Arah anak panahnya itu menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang anak panahnya itu menyatakan besarannya. Jadi kayak misalkan ini ya, misalkan di sini ada sebuah vektor gitu. Nah, arahnya ini itu menandakan arahnya vektor, sedangkan panjangnya ini menandakan apa nih? Menandakan sedangkan panjang anak panah menyatakan besarannya. Pangkalnya di sini itu dikatakan titik awal dan ujungnya di sini dikatakan titik akhir. Terus di sini dinotasikan dengan huruf kecil tebal, misalnya AX, V, dan lain sebagainya, atau huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Kayak gini. Nah, terus di sini, misalkan X adalah sebuah vektor yang berdimensi 2 dengan nilai X-nya itu X1 sama X2. Ini vektor ya. Untuk suatu skalar X1 dan X2, panjang dari X yang dinotasikan dengan mutlak. Ini sebenarnya mutlak sih, mutlak X itu sama dengan mutlak X sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Terus di sini untuk menentukan arahnya itu, untuk menentukan arah vektornya kita bisa pakai tan alfa sama dengan X2 dibagi X1. Nah, jadi kan vektor itu kayak gini ya, bentar. Jadi, salah. Nah, jadi misalkan ini kan vektor ya. Misalkan ini vektor. Nah, terus dia, kalau kita pengen nyari panjangnya, nyari panjang ini, nyari panjang dari sini ke sini, itu kita bisa cari dengan, kalau kita buat segitiga di sini, ini kan X1 ya, kalau misalkan di koordinatnya itu di sini X1, di sini X2. Kalau kita pengen nyari panjangnya ini dari sini ke sini, itu kan kita bisa pakai Pitagoras ya kan. Kan X1, di sini X2. Jadi misalkan ini tuh R. Jadi R itu kan sama aja kita cari dari Pitagoras. Akar X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Makanya persamaan untuk mencari panjang vektornya itu ini. Nah, terus di sini kalau mau mencari arahnya itu kita bisa pakai tangan alfa. Tangan itu kan depan, sisi depan itu kan X2 dibagi sisi miringnya. Bukan, Ge? Desa ya, depan dibagi sampingnya. Sampingnya ini X2. Makanya di sini tangan alfa itu X2 dibagi X1. Kayak gitu. Nah, terus di sini kalau misalkan dia membentuk sudut di sini, jadi kalau misalkan si vektornya itu dia membentuk sudut, ini kan R ya, di sini membentuk sudut alfa misalkan. Nah, terus di sini kita proyeksikan terhadap sumbu X, jadinya dia R cos alfa. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, dia di sini R sin alfa. Makanya di sini X1-nya, ini kan X1 ya, ini kan X1. Makanya X1-nya berubah jadi R cos alfa, terus X2-nya berubah jadi sin alfa. Kayak gitu.
Tapi intinya itu inilah ya. Intinya itu ini. Ini cuman penjelasannya aja supaya nggak bingung ini dapat dari mana. Terus, nah di sini contoh soalnya. Di sini nomor 1, tentukan panjang vektor dan arah vektor dari vektor-vektor berikut. Yang A. Kita jawab dulu. Jawab. Yang A itu X, vektor X itu nilainya -4, terus 0, di sini kayak gini. Nah, terus kalau kita mau panjangnya itu kan kita pakai ini ya. Jadi di sini mutlak X itu sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Nih, X2 pangkat 2 paksa buku. sama dengan di sini Kan X1-nya yang reguler paling kan berarti atas. beda. Dah roh kau gak tunggu dulu. Tekan Google lah. Apa bedanya? X1-nya itu -4 ya. Jadi -4 pangkat 2 ditambah X2-nya itu 0, 0 pangkat 2 itu ya 0. Ini sama dengan akar 16 sama dengan 4. Kayak gitu. Terus sekarang kita cari arah vektornya. Kalau mau nyari arah vektor, kita pakai tangan tadi. Tangan alfa itu sama dengan X2 dibagi X1. Ini bisa lihat dari sini ya. Di X2-nya itu sama dengan 0 dibagi sama X1-nya. X1-nya itu -4. Hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini tangan alfa itu sama dengan 0. Nah, kalau kita cari di trigonometri, itu kan ada sudut-sudutnya ya, dari 0, 30, 45, 60, dan seterusnya. Nah, kita cari yang nilai tan alfa itu sama dengan 0 itu sudut berapa. Jadi kalau kita buka trigonometri, nanti kita dapat bahwa alfanya nanti itu sama dengan 0 terus 180 sama 360. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bang, itu alfanya harus bikin 0 180 atau 0 aja, atau salah satunya boleh nggak, Bang? Kayaknya boleh sih. Soalnya kalau kita gambar ya, misalkan ini deh. Ini kalau kita gambar, ini misalkan koordinat kartesiusnya kan. Kan mutarnya sudut itu kan dari sini ya, mutarnya itu dari sini. Mutarnya gini. Nah, berarti kalau masih 0, itu kan dia di titik sini kan arah vektornya. Di arah sini. 0. Terus kalau 180 berarti vektornya di arah sini. Terus kalau 360 kan dia kan muter keseluruhannya kan. Sampai sini. 360. Kayaknya boleh sih kalau satu aja. Kayak gitu. Oke, Bang. Ini masih gampang sih sebenarnya. Kalau di UTS saya tahun lalu, tahun 2020, itu nggak keluar sih soal yang kayak gini. Karena terlalu mudah mungkin ya. Jadi yang B di sini, yang B itu X, vektor X itu sama dengan di sini 3 akar 3 dibagi dengan 3. Sama kayak tadi, kalau nyari panjang vektornya, mutlak X sama dengan akar, kita langsung masukin aja ya, ini kan X1-nya, X1-nya itu 3 akar 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ini sama dengan, di sini kan 3 pangkat 2 itu kan 9. Akar 3 dipangkatkan 2 itu kan keluar dari akar. Ditambah di sini 9. 9 dikali 3 itu 27 ya. 27 ditambah 9 itu 36. Jadi di sini akar 36, keluar dari akar itu hasilnya 6. Jadi panjang vektornya itu 6. Terus buat tangan alfanya itu sama dengan, itu kan X2 dibagi X1. X2-nya itu ini ya, 3
dibagi X1-nya itu 3 akar 3. Ini bisa kecoret. Jadi sama dengan 1 per akar 3. Jadi tan alfa itu sama dengan 1 per akar 3. Nah, kita cari lagi di trigonometri sudut berapa yang tan alfanya itu sama dengan 1 per akar 3. Jadi nanti kita dapat sudutnya itu 30 derajat. Ini derajat juga ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Bang. Nggak ya. Kalau kalian UTS boleh bawa kalkulator kan? Boleh nggak sih? Nengok biasanya bang. Kalau Enggak ngasih tahu mat das. Boleh ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian pakai kalkulator itu biasanya kalau kalian dapat ini ya, 1 per akar 3 gitu kan. 1 per akar 3. Kalau di kalkulator itu kita bisa nulis gini, tangen di sini itu pangkat minus 1, kita masukin di sininya itu 1 per akar 3. Atau kita pencet itu dulu di kalkulator tuh kalau nggak salah. Kita pencet shift dulu, terus baru kita pencet tangen alfanya, terus kita masukin nilainya 1 per akar 3. Ntar kalian coba-coba aja lah kalau pakai kalkulator ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya. Belum, Bang. Oke, lanjut. Ini pemetaan linier. Yang pertama di sini rotasi. Setiap vektor di bidang X1, X2 dapat dirotasikan dengan sudut tertentu. Hal ini dikemukakan sebagai berikut. Kemukakan sebagai berikut kayak gini ya. Cos theta, di sini sin theta, cos theta. Merotasikan suatu vektor dengan sudut theta. Jika tetanya lebih besar dari 0, maka arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Jika tetanya berukuran kurang dari 0, maka arah rotasi searah jarum jam. Jadi sama kayak tadi itu bahwa kalau kita mau menggambarkan vektor ya dalam koordinat kartesius itu, kita mulainya itu dari sini, muter ke sini, berlawanan arah jarum jam. Itu kalau tetanya positif, tetanya lebih besar dari 0. Karena kan di sini kan kuadran 1 kan, ini kuadran 2, ini 3, ini 4. Makanya dia muternya dari 1 dulu, baru ke 4. Kayak gitu buat penjelasan yang ini. Terus di sini kan tadi kan kita punya itu kan vektor X. Vektor X yang di awal tadi kan direpresentasikan kayak gini kan. Nah, terus ini si vektor X ini kita rotasi gitu dengan si vektor yang ini. Jadi kalau mau kita rotasi tinggal dikali aja. Jadi kayak gini. Jadi R theta yang ini dikali sama X ini. Maka kan kayak gini ya, R theta-nya itu yang ini kita kali sama yang ini, sama si X-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di grafiknya tuh kayak gini. Jadi mula-mula ini ya. Jadi mula-mula itu kan kita punya suatu vektor nih. Suatu vektor kayak gini. Ini tuh alfa ya, sudutnya alfa. Nah, terus si alfa ini kita rotasi lagi gitu. Sebesar theta. Makanya di sini nambah theta. Makanya di grafiknya kayak gini. Yang mula-mulanya alfa, terus dirotasi jadi alfa di sini. Dari theta maksudnya. Kayak gitu, kita coba lihat aja contoh soalnya gimana. Di sini misalkan vektor X itu sama dengan minus 4, terus di sini 1. Tentukan vektor V, vektor yang diperoleh dengan memutar sejauh 30 derajat searah jarum jam. Terus yang B, tentukan vektor W, vektor yang diperoleh dengan memutar X sejauh 135 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, coba kita jawab dulu yang A. Jawab. Ini persamaannya ya buat kita nyari nomor 2 nih. Dari slide sebelumnya. Jadi yang A itu kita langsung aja di sini R theta dikali X. Itu sama dengan, di sini kan sudutnya 30 derajat kan. Berarti tetanya, buat yang A ini tetanya, theta itu sama dengan 30 derajat.
Jadi di sini kita masukin aja ya cos theta. Berarti di sini cos 30. Terus di sini kurang minus sin tetanya itu 30. Terus sin theta cos theta. Berarti di sini sin 30. Terus di sini cos 30. Terus dikali sama yang ini. Dikali sama R-nya itu ini ya. Minus 4 di sini. Minus 4 dikali cos theta, cos alpha. Di sini berarti cos alpha, tapi nggak perlu sih ini. Soalnya di sini kita nggak dikasih sudutnya ya. Berarti kita langsung aja gitu. Kita langsung aja nggak perlu pakai cos-cos lagi. Jadi kita langsung aja masukin di sini minus 4 terus di bawahnya 1. Kayak gitu. Terus ini sama dengan cos 30 itu 1/2 akar 3. Terus ini ya, sin 30 itu setengah ya. Habis itu minus sin 30 itu sama dengan minus setengah akar 2. Cos 30 di sini setengah dikali akar 3. Kayak gitu. Terus di sini dikali minus 4. Terus di sini 1. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Yang Bang, itu tadi yang kalau searah nggak minus sudutnya, Bang. Searah jarum jam. Oh iya ya. Bentar, bener ya. Bener. Berarti di sini minus ya tetanya, karena dia searah. Taruh jarum jam berarti tetanya di sini minus 30. Berarti di sini minus juga, di sini minus, sini kayak gini, sini kayak gini. Nah, terus di sini ada satu sifat yang pengen saya tunjukin. Kalau misalkan sin, terus di sini sudutnya itu minus kayak gini, sudutnya di dalamnya itu minus, itu nilainya sama aja kayak sin di sininya alfa. Jadi minusnya itu bisa keluar. Terus kalau di sini cos di sini terus minus alfa gitu ya, itu sama aja kayak cos alfa. Ini sifat dari trigonometri. Jadi nanti ini cos minus 30 itu hasilnya tetap positif dia 1/2 akar 3. Kalau yang ini itu dia plus jadinya. Dia hasilnya jadi plus karena kan, atau mau gini deh, kita ulang aja ya biar lebih jelas. Yang ini. Jadi ini itu sama aja kayak cos alfa ya. Cos 30 berarti di sini kita lihat dari sifat yang ini, kalau di sininya minus 30 berarti di sini plus 30. Jadi kita tulis di sini cos 30. Terus yang ini minusnya itu bisa kita keluarin. Minus 30-nya minusnya kita keluarin jadi plus ya. Jadi di sini plus sin 30. Habis itu yang ini minusnya itu kita keluarin jadi minus sin 30. Habis itu ini itu sama aja kayak gini ya. Kalau di dalamnya itu minus, jadi di sini plus aja kalau di cos. Jadi di sini cos 30. Di sini minus 4, di sini 1. Jadi ini cos 30 itu 1/2 akar 3. Sin 30 itu 1/2. Habis itu ini minus berarti ya, minus 1/2. Cos 30 berarti 1/2 akar 3. Habis itu yang ini tetap minus 4, di sini 1. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Maaf Bang, tadi yang minus 4 sama 1 itu dapatnya gimana ya Bang?
Minus 4 sama 1 itu kita dapatnya dari sini, dari si X yang ini. Enggak yang R cos alpha kok dia tetap gitu Bang. Jadi R sin alpha tetap dia jadi min 4 gitu. Yang ini. Iya dengan rumus itu. Maksudnya R cos alpha baru sama R sin alpha. Jadi kok bisa jadi min 4 sama 1 dia? Jadi kan gini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi ya kayak tadi. Jadi kayak tadi itu kan di sini R. Nah, R itu kan panjangnya kan. R-nya itu panjangnya. Nah, kalau di sini itu kan R cos alpha kan. Di sini tuh R cos alpha. R cos alpha itu sama aja kayak X1. Panjangnya itu kan dari sini sampai sini itu sama aja kayak X1. Nah, terus di sini itu kan tadi di sini itu jadinya R sin alpha. Sin alpha itu merepresentasikan X2. Kayak gitu. Jadi kan tadi vektor itu kan bisa dinyatakan jadinya kayak gini. X1 sini X2. Kayak gitu kan. Nah, ini juga sama aja kayak gini. R cos alpha, terus di sini R sin alpha. Kayak gitu. Nah, karena di sini kita udah dikasih tahu nih, yang ini kan sama aja kayak X1, sini kan X2 kan. Nah, makanya kita langsung masukin aja R cos alfanya, itu kita ganti minus 4, terus R sin alfanya kita ganti sama 1. Kayak gitu. Makanya hasilnya kayak gini. Oke, kasih Bang ya. Oke, sama-sama. Ini bisa dihapus aja ya? Atau enggak? Dihapus aja. Nah, kalau udah yang ini tinggal kita kaliin sesuai dengan aturan perkalian di matriks. Ada yang masih ingat nggak gimana ngaliinnya? Baris kali kolom ya Bang. Baris kali kolom. Jadi baris ini dulu. Jadi baris yang ini kita kali sama kolom yang ini. Pertama ya, itu dulu. Jadi di sini kita buat 1/2 akar 3 kita kali sama minus 4. Jadinya itu minus 2 akar 3. Ditambah yang ini 1/2 dikali 1. Berarti ditambah 1/2. Habis itu kan ini kan udah selesai nih baris ini. Kita kali sama kolom ini kan udah. Sekarang baris yang kedua. Baris yang kedua ini kita kali sama kolom yang ini. Jadi minus 1/2 dikali minus 4. Jadinya hasilnya 2. Ditambah sekarang yang ini. Yang ini kita kali sama yang ini. Jadi 1/2 akar 3 dikali 1. Jadi di sini 1/2 akar 3. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada? Nggak ada Bang. Nggak ada ya. Ini bisa langsung dijumlahin ya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Ini dijumlahinnya kayak gimana. Terus kita coba yang B ya. Yang B itu vektor W yang diperoleh dengan memutar X sejauh 135 derajat berlawanan arah. Berarti ini kita buat kayak gini ya. R theta X. Ini yang B-nya itu sama dengan B tetanya. Tetanya itu sama dengan 135 derajat. Berarti di sini kita langsung ngikutin ini aja berarti ya. Jadi di sini cos, terus di sini dalamnya itu 135, habis itu minus, di sini sin, sini 135, habis itu di sini sin 135, habis itu di sini cos 135. Dikali sama X1 sama X2-nya. Jadi di sini minus 4, di sini 1. Kayak gitu. Cos 135 berapa?
min 0,7. Langsung ya itu. Kalau kayak pecahan kayak gini Iya. ada nggak? Min setengah akar 2, Bang. Min setengah akar 2. Kalau yang ini berapa? Sin 135? Setengah juga gitu Bang, setengah akar 2. Setengah ya, berarti karena ada minus jadi minus ya. Minus Setengah akar 2. Terus yang ini setengah akar 2 setengah ya. akar 2. Terus yang ini berarti setengah akar 2 juga. Ini saya percaya ya sama kalian. Saya belum ngeliat trigonometrinya ini. Pas Bang, udah tengok di kalkulator. Jadi di sini minus 4, di sini 1. Habis itu sama ya, kita Itu kali bukannya ada minusnya, Bang. Cos 135. cos 135. Oh ya, benar. Di sini minus. Oke, terima kasih. Sekarang ini kan udah nih, tinggal kita kali matriks biasa. Jadi baris dikali kolom. Ini saya warnain dulu deh. Jadi ini dulu. Terus yang kedua itu yang kita kaliin yang ini. Jadi yang pertama ini yang kuning ini kita kali sama yang ini. Terus yang kedua yang hijau ini kita kali yang ini. Sama aja kayak yang di bagian A. Jadi ini kita kali ke sini itu 2 ya. 2 akar 2. Terus ditambah yang ini kita kali sama yang ini. Itu hasilnya minus 1/2 akar 2. Habis itu gantian baris yang kedua ini kita kali sama kolom yang ini. Jadinya hasilnya itu minus 2 akar 2 ditambah yang ini kita kali sama yang ini itu hasilnya minus 1/2 akar 2. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bang, kalau ujian nanti Bang, bisa nggak Bang ininya apa jadi kayak pecahannya nggak per gitu Bang nanti jawabannya Bang? Bisa nggak ya? Sebenarnya bisa sih kalau menurut saya bisa. Tapi tergantung yang ngoreksi Musiman. sih. Tergantung yang ngoreksi dia pengennya kayak gimana. Agak sulit Bang. Iya sih. Agak sulit. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada Bang. Oke deh ya. Tapi kalau di UTS saya tahun lalu, yang rotasi ini nggak keluar dia. Tapi yang keluar itu yang refleksi. Tahun 2020 kemarin. Jadi di sini refleksi, berikut dikemukakan berapa refleksi yang dapat dilakukan pada bidang X1, X2. Matriks refleksi terhadap sumbu X1 dinyatakan sebagai M1 itu sama dengan ini. Jadi terus ini, jadi kan matriksnya itu direfleksikan terhadap X1. Itu pakai yang ini ya, pakai matriks yang ini. Terus kalau direfleksikan sama X2, dia pakai yang ini, M2-nya. Terus kalau direfleksikan terhadap garis X1 sama dengan X2, dia pakai matriks yang ini. Jadi gambarnya itu kayak gini. Jadi kalau matriksnya itu kita refleksikan terhadap X1, jadi awalnya itu di sini dia. Kita refleksikan atau kita cerminkan, nanti dia hasilnya kayak gini, ada di bawahnya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan matriks X1 ini kita refleksikan terhadap sumbu X2, kita refleksikan sama sumbu yang ini, dia hasilnya kayak gini. Terus ini yang M3, kalau kita, kan X1 sama X2 itu garisnya yang ini ya, garis ini. Nah, kalau mula-mulanya itu X1 itu di sini, kita refleksikan terhadap garis X1 sama dengan X2, nanti hasilnya kayak gini. Sebenarnya kalau kita lihat kayak gini ya, kita tuh dapat pola loh. Kita tanpa pakai yang ini, kita tuh dapat pola. Jadi kalau misal ya, ini kayak polanya gini. Kalau misalkan
kita awalnya itu X-nya itu sama dengan yang ini ya. Ini kan positif semua nih. Misalkan 1, terus di sini 2. Terus kita refleksikan terhadap X1. Nanti kita dapat matriks yang baru gitu, yang beda. X1-nya itu tetap positif, terus yang X2-nya itu berubah jadi negatif. Kita bisa ngeliat pola ini tanpa kita menghitung pakai perkalian matriks. Tapi kalau di dalam di matriks kan, di dalam matematisnya itu pakai kayak gini. Nah, ini juga sama nih. Ini sama. Dia yang berubah itu X1-nya berubah jadi minus. Jadi kalau ini kita refleksikan terhadap X2, kita lihat dia berubah. X1-nya berubah jadi minus. Jadi minus 1, X2-nya tetap, dia 2. Kita bisa pakai pola ini. Nah, untuk bisa ngedapetin pola ini, kita pakai matriks yang ini nih. M1, M2, sama M3 ini. Kita coba aja lihat di soalnya kayak gimana. Jadi di sini tentukan vektor hasil refleksi dari vektor X itu 2 sama minus 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X1. Kita jawab ya. Kita jawab. Berarti di sini kita perlu ini ya, perlu yang ini. Jadi kita coba kerjain yang A dulu. Yang A berarti kita kali dia. Jadi M1X. Karena kita refleksi jadinya M1X. Jadi M1-nya itu kita pakai yang ini karena dia direfleksikan terhadap sumbu X1. Jadi kita pakai M1X. M1-nya itu yang ini. 1, 0, 0 minus 1. Dikali X-nya itu yang ini. X-nya itu jadi 2, terus minus 3. Ini sama kayak perkalian matriks biasa, baris dikali kolom. Jadi ini baris, kita kali sama kolom yang ini dulu. Berarti di sini 1 dikali 2, itu 2. Ditambah 0 dikali minus 3, 0. Habis itu, kita gantian ya, baris yang kedua. 0 dikali 2, itu 0. Minus 1 dikali minus 3, jadinya plus 3. Jadi di sini sama dengan 2, terus di sini 3. Kayak gitu. Ini hasil dari refleksinya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari sini, dari pola yang ini ya, dari pola yang ini kan awalnya kan 1, 2. Nah, kalau kita refleksikan terhadap X1, X2-nya itu jadi minus. Kayak gini. Kita coba buktiin. Benar nggak? Jadi, karena kita refleksikan terhadap X1, yang di bawah ini kita kasih minus. Jadinya minus 3, jadinya plus 3. Jadi terbukti gitu. 2 di sini plus 3. Kita tanpa ngitung-ngitung ini, kita bisa ngelihat dari grafik yang tadi itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?